Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori Keputusan. Sebelum mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Zaki Fauzan dengan NIM 22030438. Saya Sri Novita Rahma dengan NIM 2203042020. Saya Setiawan dengan NIM 2203043003. Saya Dina Dalam Pranama dengan NIM 2203041186. Saya Riko Ardiansyah dengan NIM 2203042216. Saya Salsabila Hardianti dengan NIM 2203041163. Berikut penjelasannya. Pengertian teori keputusan. Teori keputusan, pengambilan keputusan merupakan ilmu yang menelaah mengenai cara alternatif yang tepat untuk dijadikan sebagai sebuah keputusan. Biasanya berkaitan dengan perilaku seseorang dalam memutuskan sesuatu. Teori ini menyatakan bahwa seseorang memiliki keterbatasan pengetahuan dan tidak hanya berdasarkan persepsinya terhadap situasi yang sedang dihadapinya. Hal ini disebabkan karena setiap orang memiliki pengetahuan yang berbeda, sehingga akan berpengaruh pada pengambilan keputusan yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai konteks sosial berupa tekanan-tekanan yang berpengaruh politik dan ekonomi dan sosial. Pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang baik dalam diri ataupun dalam faktor lingkungan. Berikut akan dibahas mengenai teori-teori pengambilan keputusan. Grimet dapat menyimak paparan di bawah ini yang telah kami rangkum dari berbagai artikel ilmiah dan laman internet. Terima kasih. Metode kuantitatif teori keputusan. Contoh keputusan penerimaan karyawan berdasar nilai tes masuk adalah contoh pendekatan kuantitatif. Jika didasarkan pada hasil wawancara untuk mengetahui kepribadian dan motivasi, maka pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif. Telah banyak model analisis kuantitatif yang dikembangkan dalam pengambilan keputusan. Semua metode kuantitatif akan mengkonversikan data mentah menjadi informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan metode kuantitatif antara lain: 1. Mendefinisikan masalah, 2. Mengembangkan model, 3. Mengumpulkan data, 4. Membuat solusi, 5. Menganalisis hasil, 6. Mengimplementasikan hasil. Model dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada kepastian atau certainty, yaitu informasi untuk pengambilan keputusan tersedia dan valid. Model ini disebut juga model kepastian atau deterministik. Apabila semua informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan lengkap, maka keputusan dikatakan dalam keadaan atau situasi ada kepastian. Yang kedua ada risiko atau risk, yaitu informasi untuk pengambilan keputusan tidak sempurna dan ada probabilitas atau suatu kejadian. Yang ketiga ada ketidakpastian atau uncertainty, yaitu suatu keputusan dengan kondisi informasi tidak sempurna dan probabilitas suatu kejadian yang tidak ada, menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan atau kegiatan mempunyai sejumlah kemungkinan hasil dan masing-masing kemungkinan hasil probabilitasnya tidak dapat diketahui atau ditentukan. Model keputusan dengan kondisi seperti ini adalah situasi yang paling sulit untuk pengambilan keputusan. Kriteria penyelesaian keputusan. Yang pertama ada kriteria Maximax. Kriteria Maximax mengatakan bahwa keputusan yang mempunyai payoff paling tinggi atau tanpa memperdulikan hal lain yang seharusnya dipilih optimistik. Dengan kata lain, kriteria Maximax adalah memilih nilai tertinggi atau maksimum dari nilai kondisi dasar atau nilai pada setiap baris yang tertinggi atau maksimum. Yang kedua, kriteria maksimin. Kriteria maksimin yaitu memilih keputusan yang menghasilkan nilai maksimum dari payoff yang minimum. Dengan kata lain, kriteria maksimin adalah memilih nilai tertinggi atau maksimum dari nilai kondisi dasar atau nilai pada setiap baris yang terendah atau minimum. Yang ketiga, ada kriteria kemungkinan maksimum. Kriteria kemungkinan maksimum menyatakan seseorang seharusnya memilih keputusan optimalnya atas dasar yang paling sering terjadi. Yang keempat, kriteria Laplace. Kriteria Laplace adalah memilih keputusan yang mempunyai nilai laba rata-rata tertinggi. Dengan kata lain, kriteria Laplace adalah memilih persediaan atau kondisi dasar yang memiliki nilai laba rata-rata tertinggi atau nilai rata-rata dari setiap baris. Yang terakhir, nilai yang diharapkan atau expected value.
Keputusan yang dipilih pada kriteria expect value yang tertinggi adalah keputusan yang mempunyai expect value payoff yang tertinggi. Untuk perhitungan, EV atau EMV sama dengan expect monetary value dapat diperoleh dengan memasukkan semua besaran probabilitas dalam perhitungan. Dengan rumus, EV sama dengan payoff dikali probabilitas suatu peristiwa. Contoh expected value. Haji Ibrahim merupakan peternak kambing yang akan menginvestasikan sebagian keuntungannya untuk membeli saham. Pada tahun 2020, ia berinvestasi sebesar 10 juta. Ada tiga saham perusahaan yang sedang dipelajari, yaitu saham LBM, saham Mega, dan BBCA. Berikut hasil ketiga saham tersebut. Kode perusahaan, harga saham, jumlah saham, kondisi baik dan kondisi buruk. Pertanyaannya, tentukan keputusan yang akan diambil apabila diketahui probabilitas kondisi baik adalah 50% dan kondisi buruk juga 50% dalam keadaan berisiko menggunakan kriteria nilai yang diharapkan. Untuk jawabannya, saham LPBN baik 444.444 dikali 0,5 ditambah buruk 277.778 dikali 0,5. Untuk hasilnya 361.111. Begitu juga dengan Mega dan BBCA. Nilai yang diharapkan atau yang terbesar merupakan keputusan yang terbaik, yaitu yang menghasilkan nilai harapan terbesar, sehingga dari perhitungan maka sebaiknya lebih baik menginvestasikan keuntungan dengan membeli saham BBCA dengan expected value 774.667. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal kedua. Soalnya yaitu, suatu perusahaan akan memutuskan membeli bahan mentah sekarang atau besok. Masing-masing tindakan memberi hasil yang berbeda. Apabila membeli sekarang, harga bahan per unit menjadi 14.000. Apabila membeli besok, ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu harga turun menjadi 10.000 atau naik menjadi 20.000 dengan kemungkinan masing-masing 50%. Gambarkan pohon keputusannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan diagram keputusannya. Di sini simpul keputusan saya tandai dengan label kotak atau square. Dan di sini keputusannya bisa diambil membeli sekarang atau membeli besok. Nah, kalau kita membeli besok, itu kemungkinan harga bisa menjadi turun atau naik, masing-masingnya menjadi 0,5. Dengan cabang kejadian yaitu tidak pasti, saya beri label lingkaran. Nah, kalau untuk membeli sekarang itu harganya 14.000. Kalau harga untuk besok nilai turun dengan nilai 0,5 itu kemungkinan menjadi 10.000. Dan kalau untuk naiknya itu kemungkinan menjadi 20.000. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan rumusnya. Rumusnya yaitu IF sama dengan hasil dikali probabilitas suatu peristiwa. Nah, kalau untuk membeli besok, yaitu harga turun besok dikalikan 0,5 ditambah harga kenaikan untuk besok dikalikan 0,5 dan hasilnya menjadi 15.000. Nah, ketika kalau IF-nya membeli sekarang yaitu menjadi 14.000. Nah, di sini kita akan mengambil nilai yang terkecil. Nilai terkecilnya yaitu 14.000. Maka kita akan mengambil keputusannya yaitu membeli sekarang 14.000. Kesimpulan, keberhasilan suatu individu dan organisasi terletak pada pengambilan keputusan yang tepat. Maka itu, dalam pengambilan keputusan harus didasarkan faktor-faktor pengambilan keputusan dan pengetahuan dasar-dasar yang tepat, serta mengetahui aliran-aliran yang ada dalam pengambilan keputusan, agar jika setiap individu organisasi dilanda masalah, maka akan mudah untuk mencari solusi alternatif dan resiko yang besar akan dapat dihindari.
Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah dan materi kurang jelas mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada